Satgas COVID-19. Sebelum kita mulai, saya tetap ingatkan jangan lupa pesan ibu ada 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Karena besok itu pilkada di Surabaya, ada Pilwali Surabaya. Saat ini saya sudah bersama Komisioner KPU Surabaya, Mas Subairi, Mas Komisioner. Siap. Ini kalau di pusat kita punya Mas Menteri, di Surabaya kita punya Mas. Sehat soalnya habis di rapid. Oh iya. Alhamdulillah. Nah ini kan besok ini kan kita pilkada ya, Pilwali Surabaya ya. Dari Mas Komisioner dulu, persiapannya seperti apa? Sudah besok ini Pilwalinya. Ya, persiapan sudah maksimal ya hari ini. Kemarin kan pergeseran kotak suara dari kecamatan dan kelurahan. Nanti ini sudah sore inilah sudah mulai ada pergeseran kotak dari mana? Dari kelurahan ke TPS. Hari ini juga itu ya? Hari ini nanti sampai malam di lingkungan ke TPS. Artinya berdasarkan laporan dari teman-teman yang ada di bawah ya, insya semuanya sudah siap, termasuk protokol kesehatannya sudah siap. Nah ini penting nih kan, Ya. ini kita masih di tengah pandemi. Besok pilkada, gimana itu persiapannya? Apakah ada hal-hal yang berubah secara khusus atau seperti apa? Memang ada hal baru ya, untuk pilkada serentak di era pandemi ya. Ada minimal itu 12 hal baru di TPS. Oh ada 12 ya, banyak sekali ya? Banyak. Iya. Seperti yang diantaranya 3 pesan ibu itu tadi. Oh tetap ada ya itu ya? Ada. Luar biasa Masker, ya. Jaga jarak, cuci tangan pakai sabun ya? pakai sabun. Luar Nah biasa. di situ di TPS itu sudah disiapkan 3M itu sudah Sudah ada ya? Sudah masker dipasang ya. ada ya? Misal ada pertanyaan, loh saya lupa bawa masker. Terus gimana? Masa nggak boleh menggunakan hak pilih? Iya, Boleh dong. Boleh. Karena di boleh. KPPS sudah kita siapkan masker. Oke. Masker medis ya. Iya. Ya udah, kalau lupa nanti kita beri. Oh, difasilitasi juga nih ya? Luar biasa, oke. Dan juga jaga jarak tentulah. Pasti ya. Jarak Oke. sebelum menggunakan hak pilih di luar area TPS itu udah jaga jarak. Oh iya. Karena itu juga nanti cuci tangan dong sebelum masuk. Jadi sebelum masuk juga ada bilik cuci tangannya ada, juga ya? ada kita siapkan di TPS. Oke. Di seluruh TPS alat cuci tangan dan sabun itu sudah disiapkan. Sudah disiapkan juga ya? Ya, Luar biasa. termasuk hal-hal baru ya yang waktu pemilu atau pilwali atau pilkada sebelumnya yang nggak ada ya. Ini nanti akan ada. Seperti Ya, apa itu misalnya? masyarakat nggak kaget ya, Nah, dan kemudian nggak takut. iya. Nah, intinya jangan takut datang ke TPS. Kita juga menyiapkan sarung tangan plastik. Oh juga ada ya? Ya. Luar biasa, ini saya teringat ketika saya potong rambut ini Mas Ya. Komisioner. Ada kayak kipnya itu biasanya kan pakai kain, itu pakai plastik sekarang. Nah, KPU juga Tangannya memfasilitasi pakai ya? plastik. Tangannya yang ditutup pakai plastik ya? Nah, di situ kenapa? Karena kan pola pemilihan kita itu barang yang disentuh orang. Iya benar juga Dan kan itu ya? bergantian. Iya. Ini kan maksimal di TPS 500 kan? Masih 500 ya? Ya, Oke. maksimal. Seperti Pak Surahim ya, antriannya lebih dulu Pak Surahim, Oke. baru nomor 2 saya. Oke. Nah kalau nggak pakai sarung tangan plastik, Pak Rohim Iya. pegang bolpen. Benar. Saya kan nggak tahu Pak Rohim Iya. itu Bagaimana sebelumnya ya? terpapar atau terindikasi atau seperti Iya. apa. Nah giliran saya, terus pegang bolpen yang dipegang Pak Rohim. Oke. Dan itu berlaku semuanya. Makanya biar tidak ada sentuhan ke barang atau barang yang disentuh orang, kita siapkan sarung tangan itu tadi ya? Nah, Luar biasa. termasuk sarung tangan latex ya untuk KPPS. Untuk KPPS-nya, oke. Nah, di situ juga ada setiap berkala tuh disemprot. Oh juga, jadi setiap beberapa waktu Ya, berkala sebelum disemprot. dimulai disemprot sama petugas ketertiban, terus ketika pelaksanaan beberapa jam per jam mungkin ya kita semprot. Nah, ini kan Disinfektan itu sudah ada di situ ya disediakan ya. dan bahkan sampai kita atur ya tinta. Tinta, Kalau oh iya, itu itu kan celup. Celup benar. Nah, Nah, Pak itu Surahim ya. Celup. Kalau teman-teman celup. Sekarang tidak. Oke. Nah, hal baru di TPS itu Seperti tidak. apa? Setelah menggunakan hak pilihnya, surat suara dimasukkan ke kotak, keluar, kita ada petugas yang neteskan tinta lewat pipet. Oh, diteteskan ke tangan begitu ya? Jadi ada petugas ngambil tinta dari pipet, terus tangannya seperti ini langsung di. Oh. Tidak ada sentuhan. Tidak ada sentuhan sama sekali Sama ya. sekali. Kan kekhawatirannya kalau celup, itu dia. nah sebelumnya ya kalau mereka nggak terpapar. Tidak terpapar ya. Kalau mereka Iya. kemudian
terpapar, ada virusnya, Oke. pindah ke kita kan enggak. Iya, iya. Nah sampai seperti itu, dan bahkan yang paling kemudian nanti itu ada bilik khusus. Bilik khusus ini untuk Pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3. ada khusus berarti ya. Iya, 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 iya. Ketika di termogan, nanti Oke. ada juga termogannya ya, Oke. suhu tubuhnya. Oh bapak ternyata atau ibu pemilih suhunya 37,3. Iya. Dipersilakan untuk Bilik khusus ya. dimilih di bilik khusus. Bilik khusus ini apakah juga disterilisasi berkala kan? Iya pasti. Yang dong. pakai kan orang-orang yang Pasti, istimewa lah ya. pasti. Itu dia disterilisasi berkala juga ya. Nah, dan Oke. juga kita siapkan sampah ya, Mhm. tempat sampah yang kemudian biar tidak terjadi penularan. Mhm. Ketika sarung tangan sudah sarung tangan plastik dipakai, kita sarankan jangan dibawa pulang, langsung Dibuang masukkan ya. sampah. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi, Betul. jadi sarankan langsung dibuang. Jadi intinya dari pesan ibu itu sudah Aman terakomodir, semua ya? aman semua, terus sesuai dengan protokol kesehatan cukup ketat. Intinya di hari Rabu besok ya, 9 Desember itu jangan takut lah untuk datang ke TPS. Nih, saudara jadi jangan takut datang ke TPS kata Mas Komisioner nih. Saya ke Pak Rokim. Pak Rokim ini kan selain peneliti senior aja sih, juga pakar komunikasi lah. Pak Rokim melihat yang dilakukan KPU untuk mengedukasi supaya masyarakat jangan takut ini sampai hari ini berhasil atau tidak sih Pak? Menurut saya itu sangat penting. Ya. Data survei SSC terakhir yang November itu, Oke. jika pandemi tetap, apakah Anda akan datang ke TPS? 52% masih mau ke TPS. 52% itu masih mau ke TPS ya. Sementara ini angka pilkada kita kan 50-60%. Berarti kan sebenarnya tidak terlalu digres ya. Iya, iya. Memang banyak orang mengkhawatirkan bahwa pandemi bisa memukul semua sektor itu 20%. Iya. Tapi lihat surveinya SSC kemarin itu hanya 32% yang tidak mau hadir, tapi 52%-nya hadir. Dan 32%. selebihnya itu akan masih melihat-lihat situasi. Oke. Kalau dirasa penjelasan, sosialisasi, termasuk juga yang menurut saya paling penting itu simulasi. Simulasi ya. Simulasi. Kalau memang itu oke, masyarakat tidak takut, saya kok masih optimis ya. Kalau angka yang kemarin normal itu masih ya kurang-kurang itu tidak terlalu banyak. Simulasi ini maksudnya seperti apa Pak? Jadi maksud saya penjelasan Mas Bayri ini kan perlu orang kan perlu Perlu bukti. lihat langsung ya. Iya. Oke. Jadi menurut saya 2 minggu yang lalu ya, Oke. saya menyampaikan bahwa TNI Polri itu selalu memfikkan sesuatu itu selalu tidak di atas kertas, Ya. tapi di lapangan. Bagaimana teknis di lapangan itu nanti akan ketahuan kira-kira kekurangannya ada di mana. Ya. Makanya saya selalu minta coba deh simulasinya diperbanyak, Nah. supaya kemudian nanti masyarakat tahu seandainya terjadi penumpukan itu teknisnya seperti apa, terus teknis tadi melepas handphone, mau ini kan semuanya kita masih membayangkan itu di atas kertas. Iya. Simulasinya kayak apa. Nah, Mungkin sudah ada ini- video Mas Bari. Ini Mas Bayri harus bisa menjelaskan nih. Seperti apa nih? Ya, simulasi ya, ada simulasi, ada sosialisasi. Ya. Kalau simulasi itu hampir di tiap teman-teman kecamatan Iya. ya, dan bahkan terakhir itu kami bergandengan tangan dengan Polresta Tanjung Perak. Oh, dengan Polres Perak terakhir ini ya. Ya, Oke. itu sosialisasi terkait pemilihan di era pandemi ya, di TPS di era pandemi dan 12 hal baru yang di TPS itu Oke. sudah. Kalau terkait dengan sosialisasi itu sudah Sudah aman gitu sudah ya. jalur darat kita sudah Sudah dimainkan semua. dengan teman-teman media massa melalui iklan, dengan sosialisasi secara langsung tatap muka, terus dengan menggeber sosialisasi di era di media Di sosial. media sosial. Sudah kita laksanakan, artinya segala ikhtiar sudah kita lakukan. Sudah dicoba terkait, semua ya. satu, untuk menjamin hak pilih masyarakat Kota Surabaya. Dua, terkait protokol kesehatan itu kita sudah cukup berikhtiar dan sangat berikhtiar cukup maksimal ya, sehingga kita juga tidak ingin lah pilkada ini, Pilwali Kota Surabaya ini yang melanggar protokol kesehatan dan Jangan sampai ada klaster baru juga kan ya. apalagi ada 3 Iya. pesan ibu itu Nah, ya. itu penting loh itu. Benar. Nah, Mas Rokim, dari 50 itu ada 30% yang tidak mau kan ya. Data SSC mengatakan kenapa mereka nggak mau? Takutkah? Atau mungkin malah pesan dari pemerintahnya belum sampai mereka bahwa pilkada itu aman begitu? Kalau pilkada normal itu 11
ya. 11%. Kisarannya 10 sampai 15 itu yang tidak datang. Artinya berarti masih ada 15 orang, 15% yang kemudian merasa yang pasti alasan utamanya tentang COVID ya. Iya. Alasan utamanya takut terpapar, masih ada bayangan jangan-jangan nanti terpapar atau tertular. Jadi menurut saya itu kan data survei ya, yang dinamis. Kita masih punya waktu hari ini dan besok. Kalau kemudian masyarakat punya informasi baru terkait dengan bahwa seperti penjelasan Mas Subairi tadi, kalau kemudian mereka rasional bisa nerima, ya bisa jadi angkanya bisa berubah, kan gitu ya. Tapi dengan kepastian mereka yang 52% itu, artinya sebenarnya bagi saya tidak terlalu mengkhawatirkan bahwa angka partisipasi akan drop. Karena angkanya hanya jadi orang kan banyak mengkhawatirkan bahwa kemarin berapa sih angka partisipasi? 50 sampai 60, taruhlah kita ambil modal 55%. Terus kena tekanan COVID 20%, berarti kan kemungkinan hanya 35%. Itu secara teori umum ya, berlaku cuma 50%. Nah, tapi kalau dengan data surveinya SCC ini berarti kan ada sesuatu yang masih membuat optimis. Memang berat mencapai target KPU sampai seperti Pileg dan Pilpres kemarin, karena kan ini tandingannya kalau Pileg itu kan tandingan orangnya banyak, kan kepentingan orang banyak di situ. Tapi kalau Pilkada biasanya kan angkanya ya kisarannya 50 sampai 60%. Dari kacamata komunikasi Pak Rokim, pesan yang disampaikan Mas Bairi dan teman-temannya di KPU, bukan hanya KPU Surabaya, KPU pusat pun bahwa Pilkada ini aman, sudah dengan protokol kesehatan. Nyampe nggak sih masyarakat? Kalau masyarakat, tingkat ketahuan masyarakat terhadap COVID tinggi. Jadi hampir 88 masyarakat kita itu sudah tahu tentang COVID. Tapi ada juga angka yang aneh, Mas. Jadi masih ada, saya lupa persisnya, kalau tidak salah 22% atau yang masyarakat menganggap bahwa yang selebihnya itu alami, jadi ya secara ilmiah begitu. Tapi yang merasa COVID itu jadi-jadian itu masih ada. Ya, bahaya bagi 22%. Ini juga lucu. Di masyarakat kita yang mungkin kita sedang tumbuh pemilih rasional 27% itu, masih ada orang yang menganggap COVID itu dibikin jadi-jadian, tidak alami. Jadi yang saya baca hasil surveinya SCC itu, ini masyarakat Surabaya nih kayak gini masih ada yang menganggap yang tidak ilmiah. Artinya bahwa memang tidak mudah menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan COVID ini, kompleks banget situasinya. Tapi saya percaya bahwa kultur masyarakat kita yang guyup, gotong royong, suka membantu, itu nanti akan menjadi pendorongnya. Sepanjang saya percaya kalau kemudian penyelenggara sampai TPS itu sungguh-sungguh menerapkan prokes itu, protokol kesehatan itu, ya jelek-jelek 45%. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Mas Beri, saya penasaran tadi dari luar tadi ada 20%, ini ada kaitannya dengan isu yang sempat viral di media sosial kemarin. Ketika mau pilkada, COVID-nya turun. Ini apa kayak gimana? Mungkin ada penjelasan dari Ibu. Atau penjelasan kenapa pilkada tidak harus diundur ketika pandemi? Ya, jadi kenapa pilkada tidak harus diundur di era pandemi? Jadi satu ya, saya kira bukan hanya Indonesia ya, ada beberapa negara. Bahkan kalau nggak salah Amerika ya. Amerika pun jalan. Itu di era pandemi. Itu sama, karena mengedepankan protokol kesehatan itu satu. Dan yang kedua ya, ini tentang ketatanegaraan kita. Akhir masa jabatan wali kota itu kan Februari. Ya, ketika kemudian kita berdalih COVID terus berhenti, ini kan juga nggak ada jaminan kapan COVID ini juga akan berakhir itu. Tapi di sisi lain ketatanegaraan kita harus tetap jalan. Ada pergantian secara demokratis atau secara konstitusional seperti itu. Nah, dengan dasar itu kemudian melalui Komisi 2 terus Mendagri, KPU RI, Bawaslu kan bersepakat dan itu kan dilanjut. Nah, dengan catatan protokol kesehatan yang tetap harus dimasukkan. Pasal Ibu tidak boleh dilupakan berarti. Itu oke dilanjut dengan catatan protokol kesehatan harus ketat. Nah, salah satunya itu termasuk penyelenggaranya itu juga
harus protokol kesehatan ketat. Bukan hanya kami yang memilih, tapi penyelenggara pemilunya pun ya. Kita secara berkala Oke. di rapid. Oh terus ya, direpet terus ya. Secara berkala kita menjalankan rapid. Supaya rasa aman dan nyaman bagi pemilih itu tadi. Ada kepastian secara kesehatan. Nah, Mas Berry, terkait pemilih ini kan kalau saya tahu itu kan mereka ada pembagian jadwal. Tidak seperti dulu yang oke, jam 7 sampai jam 1 semua bebas datang. Ini kan katanya dibagi. Ya. Nanti dijelaskan, jangan sekarang Mas Berry. Ya. Sobat Berita Jatim jangan kemana-mana. Tetap di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Kita benar-benar concern tentang terkait protokol kesehatan. Jadi mulai dari pintu masuk kita udah ada alat yang secara otomatis itu sudah bisa untuk mendeteksi suhu tubuh. Kemudian ada sanitizer juga yang begitu masuk kita sudah untuk penyajian makanan kita sudah dilengkapi dengan UV light, yaitu sinar ultraviolet yang untuk mensterilkan kuman-kuman. Nah, itu tadi penyajian kita juga dalam keadaan tertutup, jadi tamu tidak perlu khawatir makanannya terkontaminasi oleh kuman-kuman. Untuk mulai dari pintu masuk pemesanan kita sudah social distancingnya sudah kita kasih tanda, jadi tamu yang mau pesen tidak boleh berhimpitan. Dan di depan pintu masuk juga kita udah kasih tulisan bahwa yang masuk sini wajib bermasker. Jadi ini supaya benar-benar tidak terjadi kontaminasi yang ditakutin, yaitu air liur. Meskipun sudah bermasker tapi tetap secara protokoler kita perketat supaya tidak terjadi dari air liur yang keluar dari meja atau dari mana. Jadi kecuali kalau pada saat makan nanti itu bisa dilepas sementara, tapi selesai itu ketika ngobrol nanti harus menggunakan masker. Sekolahnya di mana? Karena online jadi saya belajarnya di rumah dan di les. Kalau di les kata ibu harus pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak.
bulan. Sama dengan Beneran om, kayak saya. kalau di les ibu bilang harus jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker Biar biar tidak terkena virus corona. ketika nanti turun tangga maka dibagikan dengan 10. Lalu ketika naik tangga maka dibagikan 10. Ya, karena kan sekarang pembelajarannya online, kebanyakan orang tua juga kesulitan dan kesulitan untuk mengajarkan anak-anak di rumah, makanya dijelaskan di sini. Nah, saya di sini juga untuk anak-anak di ruang les, saya suruh pakai masker, kemudian mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan kemudian pakai masker, menjaga jarak juga. Jadi duduknya tidak dempet-dempet. Sebelum kita lanjut, tetap jangan lupa pesan ibu. Ada 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Kita lanjut Mas Komisioner, Mas Ferry. Tadi kan biasanya kalau sebelum-sebelumnya, saya kalau mau nyoblos itu bebas jam 7, pokoknya jam 7 sampai jam 1. Sekarang kan dibagi-bagi, itu pembagiannya seperti apa? Ya. Salah satu tujuan kenapa harus dijadwal biar tidak terjadi kerumunan. Oke, ya. Kalau tidak dijadwal, semuanya jam 7 berkerumun, menumpuk, kita juga akan kesulitan untuk ngaturnya. Oke. Kita juga butuh area yang cukup luas untuk jaga jarak. Kalau orang 1 meter, yang datang semuanya 500 itu antri kayak sampai mengular. Kayak mau naik roller coaster jadinya, puter-puter gitu. Dan di situ semangatnya itu kan biar tidak terjadi penumpukan. Ya. Oke. Dan yang didahulukan itu adalah mereka yang usianya di atas 50 tahun. Oh, jadi mereka yang dapat jadwal pertama itu mereka yang sepuh-sepuh, yang tua-tua ya? Kita dahulukan. Oke. Kenapa? Terakhir, Karena memang mereka yang masuk kesehatan ya? kategori rentan. Oke. Mereka yang resiko tinggi. Oke. Nah, rentan, punya resiko tinggi, terus kemudian kekhawatiran kita ada penyakit penyerta kan begitu. Sehingga pagi mereka kita dahulukan. Itu semangatnya biar juga tidak terjadi penumpukan. Nah, di situ juga kita jaga jarak seperti yang pesan di pesan ibu ya, jaga jarak. Terus kemudian kami sarankan bahwa alat tulis sendiri. Oh, untuk absensi ya? Dari rumah lah, bawa pulpen sendiri, alat tulis sendiri nggak apa-apa. Biar kemudian kalau merasa khawatir ini pulpennya nggak steril dan sebagainya. Biar aman, sama nyaman, sama-sama aman. Tapi kalau nggak pakai pulpen, nggak bawa pulpen sendiri, tetap kita sediakan. Tapi kan jangan khawatir, tetap ada sarung tangan. Satu kloter itu ada berapa pemilih Mas Bari? Itu TPS. Bukan, maksudnya kan di jadwal tuh ada jam 7, satu jam. Kita tinggal pembagian jam saja. Dari jam 7 kan sampai jam 12. Iya. Kalau pemilih tidak terdaftar di mana di DPT kan pemilihnya kan di jam 12 sampai jam 1. Ya, kita tinggal bagi saja. Karena per TPS itu jumlahnya tidak saklek semuanya total 50. Oke. Ada yang bervariasi, ada yang 300, ada yang 425. Nah itu teman-teman KPPS sudah punya pemikiran sendiri lah. Karena ini harus dipecah jadi apa namanya, dipecahkan per 2 jam itu nggak ada aturan detail sampai seperti itu. Cuma semangat kita biar tidak terjadi penumpukan massa saja. Kerumunan massa. Oke. Nah, bicara target tadi dari Pak Rokim sempat di awal di segmen 1 tadi bicara ada 45% sudah bagus Pak Rokim ya. Bagus. Target dari KPU sendiri sebenarnya seperti apa ketika pandemi ini? Ya, kami kalau KPU Kota Surabaya kan sebenarnya sudah ada target dari KPU RI ya. Oke.
kita tidak hanya di Surabaya, tapi di seluruh Indonesia kan kita di era pandemi ini targetnya 77,5%. Wow, 70 sampai 77,5%. 77,5%. Wow, itu tinggi sekali loh. Target yang dicanangkan oleh KPU. Oke. Itu udah turun, kalau normal kemarin kan di 80-an ya Pak. Oh, itu ketika tidak ada pandemi 80-an. 80-an, kalau nggak salah 81 lah. Oke. Dan turun di 77,5%. Seperti kemudian realisasi atau realistisnya seperti apa, Pak Rohim kan juga menyampaikan data 44% aja udah bagus. Nah, karena kita tuh punya data yang fluktuatif di KPU Kota Surabaya di pemilu Pilwali 2010, 2005 ya, 2010, 2015 itu tidak cukup menyenangkan tren kita. 2005 sama 2010. Dari 2010 sama 2015. Dari 2005 ke 10 itu turun. Turun dari 2005 ke 2009 naik ya. Nah, ini tinggal pertaruhan kita di 2015 ke 2020 itu naik seperti apa? Kalau nggak salah yang di 2015 itu 50 sekian persen. Itu waktu itu posisi head to head ya. Head to head dan tidak ada pandemi 2015. Tidak ada pandemi Incumbent. Kalau sekarang head to head tidak ada incumbent dan sedang ada pandemi. Harapan KPU Surabaya sendiri seperti apa? Kan target KPU pusat 77,5%. KPU Surabaya sendiri ya hitungan-hitungan kasar sampai saat ini kira-kira berapa lah? Kalau kami kan implementator Pak. Kalau dari atas targetnya begitu kita berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau memang ada kemudian pandangan lain dari teman-teman peneliti dan sebagainya itu bagi kami kemudian menjadi apa ya? Menjadi memacu dan memicu lah. Kemudian ternyata dari versinya Pak Surahim ya 44 sekian, kita 77,5. Nah di sini kita kemudian meng-up ini dengan berbagai cara. Karena faktor tingkat partisipasi masyarakat itu tidak kemudian hanya semata-mata dari KPU. Pasangan calon, itu juga harus punya andil untuk kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat, stakeholder ini dalam arti semua pihak ya. Iya, dari Pemkot, dari teman-teman Polres, kepolisian, dari TNI, terus tentunya dari seluruh tokoh masyarakat juga. Karena memang Pilwali ini kan ya Pak Surahim ya dan Mas Ibnu ya. Memang bagi kami ini adalah kemudian 5 tahunan ya, suksesi 5 tahunan yang kemudian harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, kalau semuanya dikembalikan ke KPU, pusing nanti KPU nya. Tidak pusing, tapi kan memang ini tugas, tapi kemudian kan ada peran-peran lain yang kemudian yang belum bisa maksimal. Ketika KPU-nya oke, tapi pihak-pihak lainnya tidak oke. Paslonnya terus kemudian kurang apa ya, sebegitu masif untuk mempengaruhi masanya untuk datang ke TPS kan juga kita nggak bisa apa-apa ya. Oke, tapi dari KPU Surabaya sendiri upaya-upaya yang dilakukan supaya masyarakat mau datang ini seperti apa sampai hari ini? Jadi salah satu itu kembali apa ya? Kembali pada metode yang ada di kampung atau desa Pak ini. Kita tuh menganggarkan atau ada apa ya kegiatan ledang atau ya? Ledang itu mobil woro-woro yang kelurahan itu. Iya. Teman-teman PPS itu bawa mobil, bawa BS, bahan sosialisasi, sama woro-woro, pakai toa itu ya, di atas mobil, ya mengajak masyarakat pemilih. Dan itu luar biasa masif teman-teman sampai tingkat kelurahan ya. PPS yang kita sampai tingkat kelurahan, mereka mobil keliling. Menyampaikan bahwa tanggal 9 Desember itu yang kami lakukan sampai seperti benar-benar langsung menyentuh akar rumput ya. Dan kami juga hampir tiap hari itu sosialisasi tatap muka supaya masyarakat itu tahu menyapa secara langsung. Kalau di Dewan itu kan ada resesnya Pak. Kalau kita langsung namanya sosialisasi tatap muka dengan komunitas marginal, pemilih pemula, netizen, bahkan dengan teman-teman disabilitas. Jadi semua pihak, kita temui secara langsung, kita edukasi, terus kita ajak untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih. Tentunya karena pandemi tetap protokol kesehatan dong ya berarti ya? Dulunya 100 pesertanya ya, karena tatap muka, karena memang protokol kesehatan itu dikurangi jadi 50 orang. Ya, karena memang protokol seperti itu, kita sampaikan secara langsung. Dan saya melihat
Ziroh ya, semangatnya masyarakat ya. itu luar biasa. Tolak ukurnya sederhana, ketika ditanyakan kapan pilkadanya, pilwalinya, dan mereka bisa jawab ya. 9 Desember itu udah, itu luar biasa. Sangat luar biasa ya. Dan terusnya antusiasmenya luar biasa, mulai tanya terkait pindah pilih, Pak saya kok belum dicoklit, itu bahasa-bahasa seperti itu mereka paham. Bahasa-bahasa yang teknis sekali benar itu. Teknis sekali paham. Iya. Pak saya kok belum dicoklit, Pak saya kok belum dapat undangan C pemberitahuan itu C6 ya. C6 atau C pemberitahuan itu semua mereka paham. Oke. Dan itu saya melihat secara langsung ya dari turun langsung ke lapangan, terus memonitoring teman-teman yang turun pakai ke lapangan. megang itu langsung ke kelurahan, direct langsung ke tiap kelurahan, gang-gang itu. Seperti yang disampaikan Pak Jokowi itu antusiasmenya masyarakat Kota Surabaya itu juga luar biasa. Tinggal kita berharap dan menghimbau agar jangan takut datang ke TPS. Karena memang kendalanya itu di era pandemi ini, Pak. Pandemi ini memang benar-benar berubah banyak tatanan, memang tidak bisa dipungkiri. Iya. Semuanya serba baru. Iya. Dan ini jadi sejarah kalau menurut kita saya. harus menyesuaikan dengan hal baru. Iya. Nah, Pak Surokim terkait target 77,5 dari KPU Pusat. Dari kacamata Pak Rokim ketika pandemi gimana sih? Maksudnya apakah ini bisa dicapai atau tidak gitu? Memang kalau melihat angka kuantitatifnya segitu menurut saya agak berat. Berat ya? Berat. Oke. Karena mau semua para ahli itu memprediksi bahwa COVID memukul hampir semua sektor ini, Termasuk sektor pesta demokrasi termasuk berarti ya. politik. Ya. Tapi saya percaya bahwa ada faktor budaya. Jadi budaya masyarakat kita ini sebenarnya kan budaya yang guyup, gotong royong, anut guru-gurunya tinggi. Oke. Jadi, itu yang menurut saya akan bisa menyelamatkan juga terkait dengan 20% yang diprediksi banyak ahli. Dan tentu mungkin Mas Subairi harus berbangga hati ya dengan teman-teman karena KPU kali ini itu akan dicatat di dalam sejarah. Tadi dikatakan beliau. Ini KPU pertamanya lah di Indonesia ya, dengan pilwali ketika pandemi. Apapun hasilnya itu akan jadi catatan sejarah. Akan dicatat oleh sejarah. Okay. Cuman saya berharap catatannya itu indah. Gitu. Jadi, catatan indah. Saya sampaikan jujur aja. Kalau sampai partisipasi itu drop di 30, menurut saya kok rasa-rasanya ya, rasa-rasanya akan sedikit menjadi catatan yang tidak baik. Kurang baik ya. Tapi tidak perlu kecil hati. Tadi angka surveinya 52%. Ya kalau contoh 45 itu bayangan saya masih bisa lah. Tapi kalau sampai drop 30 nanti, waduh gimana ya, karena kan pemilu ini juga biayanya besar, terus teknisnya juga luar biasa. Memang ada hal yang secara teknis bisa dikendalikan KPU, ada juga hal yang non teknis tidak bisa dikendalikan. Seperti KPU. apa yang non teknis ini Pak Rokim? Ya kan dia tidak bisa mengatur apakah COVID ini jadi merah, jadi coklat, itu bukan ada di ranah wewenangnya. Tapi kalau secara teknis tadi persiapan, pengendalian, jadi betul memang ini dua misi yang sedang didamaikan. Satu memenuhi hak fundamental dasar masyarakat dalam politik, berarti hak suara. Satu juga menyelamatkan masyarakat dari hak dasar kesehatan. Jadi dua-duanya ini dipilih oleh pemerintah untuk diselaraskan. Pilihan yang susah sebenarnya ini ya? Sebenarnya susah. Oke. Karena memang yang saya sebut tadi itu ada yang bisa dikendalikan oleh penyelenggara, ada yang ada di luar kuasa penyelenggara. Itu yang kemudian saya berharap tidak hanya kesiapan teknis ya, tapi juga bantuan doa juga penting. Bantuan doa ini juga penting benar. Ya, karena kita tidak tahu sih, karena semua ini kan ya yang maha kuasa yang mengatur ya. Kita pinginnya kita semua ini sejarahnya baik. Oke. Bayangkan kalau seandainya ternyata tingkat partisipasi pemilih Surabaya 52%. Keren kan? Luar biasa sekali. Luar biasa, berarti kan pandemi dan tidak ada pandemi, tidak ada efeknya. Ini dua sisi loh. Seperti ini itu. dua sisi, benar. Saya harapannya begitu ya. Tapi kalau seandainya taruhlah nanti dikris 5% atau pokoknya tidak drop sampai 30, saya masih bisa merekom bahwa teman-teman ini layak dicatat di sejarah ini. Kenapa 30? Apakah ada potensi terjadi 30 dari riset assessment? Nah begini loh, bayangkan ya, pemilih Surabaya ini 2.100.000. Oke.
kalau kemudian pemilu bisa 50%, itu artinya kan 1.050.000, kan 1.050.000. Itu normal. Itu masih normal, masih itu oke lah normal. ya. Bahwa orang datang separuh itu masih bagus. Toh faktanya pada saat normal angkanya segitu. Tapi kalau nanti seandainya dikrit jadi 70%, taruhlah 700 gitu ya. 700, lalu paslonnya 2. Lalu kemudian yang satu dapat 350.000, jadi bayangin ya, orang 350.000 jadi wali kota di Surabaya, memimpin 3 juta sekian warga dengan hak pilih 2.100.000. Memang sah, berapapun angkanya itu sah. Cuman dari perspektif politik, soal legitimasi itu yang kemudian nanti menurut saya kok masa 350.000 jadi. Ini dari wisata saja sendiri, sendiri, apakah terbuka peluang kemungkinan hanya 30% yang datang? Wallahu a'lam ya. Saya melihatnya angka orang yang ditanya akan datang 52% itu saya masih memiliki keyakinan kok tidak akan drop ya, sampai 30%. Tapi kalau seandainya orang nanti itu dibayang-bayangi ketakutan, atau disampaikan Mas Subayadi tadi tidak nyampe di pikiran orang, malas daripada nang kono ketularan COVID gitu, nggak datang. Apalagi tadi yang bilang buatan 22% tadi, orang yang tidak rasional tadi loh. Ngeri itu. Yang rasional aja masih grogi gitu, apalagi yang kemudian yang tidak rasional. Maksud saya ya memang harap-harap cemas ya semuanya, tapi saya percaya kalau kemudian semua sudah disiapkan betul dan sosialisasi kepada publik bahwa TPS aman, menurut saya kok masyarakat kita yang anut grup yuk, budayanya masih gotong royong ini, rasa-rasanya akan membantu. Apalagi kalau yang bertarung ya Tuhan, biasanya keterbelahan itu cukup tinggi dan ya namanya orang pasti ada fanatisme tertentu. Lah soal fanatisme sendiri dari Pak Rokib, bayangannya nanti akan seperti apa? Maksudnya apakah fanatisme itu bisa mengangkat dari partisipasi pemilih itu sendiri? Apalagi ini pandemi tidak bisa dipungkiri. Ya memang tidak sedramatis kalau tidak ada pandemi ya. Karena kan fanatisme yang kita lihat itu kan beralih dari darat ke udara, ada di medsos kan ramai. Nah itu benar. Nah belum tentu juga loh ya, ramai di medsos lalu kemudian ramai di darat. Nah itu juga belum tentu. Keyboard warrior itu masih banyak. Jadi terus yang faktor kedua, masyarakat Surabaya agak berbeda dengan masyarakat Jakarta. Ya masyarakat di Surabaya relatif pertumbuhan pemilih rasionalnya cukup tinggi 27%, sehingga fanatismenya selalu berbalut fanatisme yang rasional. Tidak kemudian biasanya memainkan politik identitas gitu-gitu tidak laku di Surabaya. Ini menarik sih. Setelah ini kita harus ulas terus soal partisipasi pemilih karena ada banyak faktor. Tapi nanti aja kita bahas lagi Pak Rokim dan Mas Berry. Sobat Jatim jangan kemana-mana, tetap di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Protokol kesehatan bukan hanya disosialisasikan di ruang terbuka saja, tapi di tempat hangout pun juga perlu disosialisasikan. Salah satunya di Athletic Cafe, tepatnya di Surabaya Selatan. Saya akan ajak Anda Sobat Berita Jatim untuk mengetahui seperti apa sih SOP protokol kesehatan di cafe ini. Yuk ikuti saya. Distancing ya Mas. Siap, iya. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak? Kita ngobrol-ngobrol nih ya Mas ya. Ya. Ini kan kemarin Surabaya cukup lama nih PSBB dan di Atletik juga sempat tutup lama. Buka lagi nih kapan nih Mas setelah PSBB itu Mas? Kita baru aja buka di awal September. Jadi Agustus kemarin kita masih di akhir, itu trial selama 5 hari. Baru September kita beranikan buka
Ini jadi baru berjalan 1 bulan nih. Oke. Ya, dengan konsepnya kita tentunya udah berubah, konsepnya restoran yang kita angkat. Oke, berarti lebih Gitu. siang ya bukanya ya? Betul, kita dibanding dulu ya? Kalau dulu kita buka dari jam 4, nah sekarang kita buka dari jam 12 siang. Itu menyasar, marketnya adalah orang untuk makan siang. Oke, sama Gitu. makan malam ya bisa ya? Sama makan malam. Oke. Terus untuk protokol kesehatannya sendiri di Ekletik gimana nih Mas? Ya, jadi kalau ngomong protokol, kita juga mengikuti aturan yang berlaku. Oke. Jadi dari kapasitas kita kan 150 seat capacity. Iya. Nah, kita batasi 50%-nya aja. Oh, Gitu. berarti tinggal 70-an lah ya Mas? Tinggal Tamu 75%, ya? 75 packs. Packs ya. Dimana itu kita bagi di dalam itu ada 40 packs yang kita batasi di sini, kemudian sisanya di luar. Untuk perlengkapan sendiri nih Mas, di Ekletik sendiri itu disiapkan nggak sih kayak hand sanitizer, terus untuk tempat cuci tangan, Ya. kayak gitu sih Mas? Oke, pastinya ya. Jadi karena kita sendiri berdiri di Surabaya Town Square, dari kita ada kerjasama dengan pihak Surabaya Town Square. Dari awal tamu datang, mereka di lobi itu udah diwajibkan untuk cuci tangan. Kemudian ada di tes pakai pengukur suhu. Kemudian kalau sudah mencapai di Ekletik, dari tim kita juga mewajibkan untuk mereka memberikan hand sanitizer. Seperti itu. Dari kemudian ditanyakan untuk wajib maskernya, itu pasti. Pernah ada tamu yang bandel nggak Mas? Selama 1 bulan ini buka. Kebetulan kita tidak ada, tapi untuk mengantisipasi tamu yang tidak membawa, kita dari pihak Ekletik juga menyediakan. Jadi kita menyediakan masker seperti ini untuk memberikan secara cuma-cuma. Wah, ternyata Gitu. cukup ketat nih protokol kesehatan yang ada di kafe ini nih. Berarti kalian tetap bisa nongkrong di tempat ini meskipun ya jam nongkrongnya dibatasi nggak kayak dulu. Berarti Betul. meskipun kita keluar rumah, pesan ibu sangat berarti buat kita. Jadi meskipun kita keluar rumah bisa nongkrong, tapi kita harus tetap ingat protokol kesehatan. Iya. Ya. Mas Pugu, tapi saya habis ini boleh nggak cicipin menu-menu yang ada Boleh di sini? pastinya, Oke. pastinya. Karena kan konsep kita kan juga udah restoran ya, dari jam 12 sampai jam 9 kita operasional kita. Saya tunggu ya Mas. Pastinya, ya mari. Jangan lupa kalau kuliner di sini tuh benar-benar standar protokol kesehatan. Tempat ada disediakan pisau makan dan juga garpunya ditaruh di plastik sama tisunya juga. Dan ini adalah salah satu menu andalan di Ekletik. Kita akan coba. Oh. Jadi ini caranya itu di belah tengah. Perpaduan beef, di dalamnya ada sayurannya, wow. Dan sausnya yang ada di sini tuh keju kayaknya. Kayaknya keju sih, tapi belum saya cicipin. Kita coba. Enak ternyata. Perpaduan daging, brokoli, sama wortel, terus kejunya tuh gurih, crunchy rasanya.
diimbangi sama french fries. Jadi tak jamin kalau kalian makan di sini dan makan menu ini pasti bakal kekenyangan. Dan ini salah satu menu yang bestseller di Outlet. Kalau kalian nggak pengen makan berat atau nggak pengen makan nasi, kalian bisa coba menu ini, namanya grill pupusa beef. Apa itu? Yaitu perpaduan daging yang di dalamnya ada sayur. Sayurnya macam-macam. Nih ada brokoli, wortel, dan dipadu sama potatoes. Jangan lupa kalian tetap bisa berkuliner dan juga tetap terapkan protokol kesehatan. Semangat melawan COVID! Oke, Sobat Jatim, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Sebelum kita lanjut, saya tidak lupa mengingatkan jangan lupa pesan ibu ada 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Kita lanjut soal partisipasi pemilih. Saya penasaran ketika terjadi hal terburuk, 30% partisipasi pemilih. KPU seperti apa? KPU ya kalau secara regulasi berapapun tingkat partisipasi ya, tetap siapa yang menjadi pemenang itu ikut secara regulasi kita sah saja. Tetap sah saja ya? Ya, Oke. cuma kan kemudian yang menjadi pertimbangan kita itu salah satunya kenapa kita mendorong kemudian masyarakat itu datang ke TPS, kemudian memberikan hak pilih. Karena memang sejarah kemudian terjadinya pemilihan secara langsung itu kan cukup panjang, Pak. Oke. Mulai dari secara bangsa ini yang suksesi kepemimpinan itu melalui perang seperti itu kan, pertumpahan darah, Ken Arok merebutkan Dedes ya, dari juga pertumpahan darah kan harus membunuh dulu, pertumpahan darah, terus masa-masa kerajaan kalau bukan anaknya raja nggak bisa jadi raja. Oke. Nah terus di era 32 tahun kita ya, yang kadang pemenangnya sudah tertebak ini saja seperti itu, dan bergeser dipilih oleh DPR. Nah, karena dipilih DPR dirasa apa aspirasi masyarakat nggak nyampe. Akhirnya kita dipilih secara langsung. Dan bagi saya ini adalah yang terbaik. Seperti itu, pemilihan langsung ini adalah yang terbaik. Sehingga ketika kita kembalikan kepada masyarakat Kota Surabaya, ketika memang kemudian adalah model yang terbaik, silakan datang ke TPS supaya tidak 30% tadi itu ya. Jangan sampai kemudian hanya berani berkomentar di medsos, tapi pas waktu pencoblosan itu tidak ada. Nah itu. Nah karena memang di sisi lain hampir seluruh sendi kehidupan kita ini adalah produk politik. Seperti itu. Benar sekali. Bahkan untuk menentukan BBM naik enggaknya kan juga proses politik. Iya, ada di legislatif juga, ada di eksekutif juga. Benar sekali. Itu. Nah, makanya itu kemudian kenapa di kami itu adalah pada pendidikan politik, partisipasi masyarakat, itu kemudian kita biar kemudian paham sejarahnya. Jangan sampai yang negara sudah berikan untuk seluas-luasnya memilih. Dan bahkan jangan lupa ya, melalui Kepres ya, keputusan Presiden nomor 22 tahun 2020, hari Rabu itu hari libur nasional. Nggak ada alasan lagi berarti ya? Iya. Kenapa kemudian Presiden mengeluarkan itu? Salah satunya ingin memberikan kesempatan atau waktu yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya yang memang itu adalah hak dasar, hak fundamental kalau bahasanya Mas Surofin tadi. Jangan sampai kemudian negara yang sudah memberikan anggaran yang cukup besar terkait dengan pilkada di era pandemi, terus memberikan waktu yang cukup panjang, karena libur Rabu besok itu semua libur. Hari libur ya? Iya, hari libur nasional sama dengan hari libur Lebaran itu. Oh iya. Jangan sampai kemudian malah milih mudik, malah milih pesiar, jalan-jalan. Luangkan waktunya sebentar, silakan datang ke TPS,
gunakan hak pilihnya. Setelah itu monggo biar tidak terjadi kerumunan, mau balik ke rumah, coba sowan ke orang tua itu nggak apa-apa ya. Pokoknya jangan gunakan hak pilihnya. Oke. Toh semua sudah dijamin, sudah sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Nah, ini kan dari sisi penyelenggaranya. Saya sekarang penasaran kalau dari sisi pemilihnya. Dari riset SSC sendiri, masyarakat Surabaya itu sudah patuh nggak prokes? Kalau penyelenggara saya sudah nggak ragu. Teman-teman KPU sudah menjamin, termasuk 12 hal baru tadi kan. Dari sisi pemilihnya, warga ini, masyarakat Surabaya, dari riset SSC seperti apa kondisi? Masih patuh nggak sih sebenarnya mereka itu? Kalau pengetahuan tentang pemilu tinggi, Oke. betul tadi disampaikan oleh Mas Bayri. Tapi kalau kepatuhan terhadap prokes, ya 50-50 ya, karena ini angkanya 50-50 gimana nih? karena yang patuh untuk pakai masker itu 56, yang hand sanitizer 50, yang jaga jarak malah 46. Taruhlah ya masih separuh. Jadi ya gimana ya kalau mau menyampaikan bahwa memang saya katakan yang tidak enak saja bahwa masyarakat sudah bosan ya terhadap COVID ini, suruh padahal belum ada vaksin, itu memang satu-satunya alat ya cuman ini. Nah, ini itu kan 3M cuma satu-satunya alat cara. Kecuali kalau kita sudah divaksin. Nah, belum divaksin. Benar. Maka pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu penting. Nah. Tapi kesadaran masyarakat masih 50%. Aduh, untuk itu. Jadi yang saya tidak tahu ya, kira-kira kita bisa tidak meyakinkan kembali pesan Ibu 3M itu pada pemilih. Menurut saya tidak usah bosan ya. Karena belum ada vaksin. Kecuali kalau sudah divaksin, tidak apa-apa. Tapi kalau belum ada vaksin, ya ini vaksinnya. Ini vaksinnya sama disiplin. Disiplin benar-benar. Nah, tapi kan kalau kita lihat masyarakat Surabaya itu punya histori budaya yang kuat dengan orang tuanya. Benar nggak sih Pak Rodim? Kalau dilihat dari data survei, memang harus diakui bahwa pengaruh terbesar masih media ya. Oh gitu. Bahkan ada media baru yang sekarang angkanya 28%, itu media sosial. Lalu pertemanan. Jadi memang 3 itu yang paling kuat yang mempengaruhi terpahan informasi, pengaruh itu, dan keluarga ada di level mana? Ada di level tengah. Nah ini berarti kalau orang-orang yang cengkal-cengkal tadi, yang 50% yang benar-benar tadi, kalau sudah ibu kandungnya yang bilang, kira-kira nurut nggak sih? Menurut Pak Rokin? Nah itu angkanya himpit-himpitan ya, sama pertemanan sama keluarga itu. Jadi di masyarakat perkotaan itu justru faktor pertemanan itu yang kuat. Biasanya teman sebayanya yang paling kuat mempengaruhi. Setelah itu baru keluarga. Beda dengan yang di urban, rural. Di rural area itu faktor keluarga masih dominan, sangat kuat. Akan jauh angkanya daripada pertemanan. Tapi kalau di perkotaan lucu ini, ya memang angkanya tidak terlampau jauh. Tapi angkanya lebih tinggi pertemanan daripada keluarga. Jadi ya saya berharap memang di peer group mereka ini ada partisipasi juga ya. Toh tidak ada salahnya, namanya anak muda. Kita punya milenial itu kan 7% di usia 17 sampai 20, 20% di 21 sampai 30 tahun. 27% itu kan tinggi. Kalau kemudian mereka individualis ya. Mereka sekarang itu lebih independen ya daripada pemilih generasi kita yang saya baby boomer itu yang komunalnya kuat. Tapi mereka ini sekarang satu kelompok itu pilihannya bisa beda-beda. Iya, jadi dia lebih punya preferensi. Saya tidak tahu apakah itu pergerakan sebagai pemilih rasional atau apa bahwa mereka, nah ini terkonfirmasi dari angka. Orang yang masih swing voter di hari tenang ini itu masih ada 23%. 23% masih tinggi berarti ya. Terus besok yang masih menentukan untuk besok itu juga masih kisarannya juga 20%. Lah ini yang menentukan besok ini kan berarti kan begitu buka kotak suara, gitu. Gimana sih? Masih itu. Yang undecided voter memang tinggal 12%. Tapi yang masih berubah ini masih cukup tinggi, dan saya punya harapan moga-moga saja ya mereka mau ke TPS. Gunanya lah ya, gimana-mana Surabaya ini wani katanya banyak orangnya ya. Wani nyoblos mesin wani noto kota ini. Asal protokol kesehatan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Rohin tadi, ada beberapa platform teknis yang mungkin harus juga kita antisipasi, terutama hujan. Nah, iya. Itu pengaruh ya Pak? Itu pengaruh ya? Kadang senarik selimut panas. Hujan mari ngono angin ribut. Libur Pak Rohin libur hujan pagi-pagi dingin. Ya wis di rumah selimutan aja gitu ya.
Tapi itu semua sudah kita siapkan ya. Mhm. Sudah saya siapkan tadi malam, kita sudah ngundang melalui teman-teman forum lintas agama ya. Oke. Tadi malam sudah doa bersama, biar yang malas-malas itu disemangatkan. Oke. Ya, tadi malam kita doa bersama lintas agama. Pawang hujan pakai nggak sih, Mas? Hah? Saya penasaran pawang hujan pakai nggak sih? Rumah lagi musim. Saya jadi penasaran nih. Nah, seperti Yang penting kita berdoa tidak ada angin besok, Ya. ada yang apa istilahnya, yang teman-teman gitu ya. Nah, sebenarnya saya kan pernah saya sampaikan Mhm. beberapa kesempatan sudah kita ikhtiar sudah maksimal. Ya. Tadi malam kita sudah mengetuk pintu langit lah, giliran Mengetuk mengetuk pintu pintu langit langit. ya sudah, kita udah Pasrah pasrah. Pasrah ya. setelah itu ya. Oke. Dan insya Allah apa ya, ikhtiar itu tidak akan berkhianat terhadap hasil. Nah, hasil tidak mungkin Hasil mengkhianati bisa usaha. berkhianat. Oke. Dibalik juga nggak apa-apa. Nah, ini ada pertanyaan untuk Mas Komisioner Subairi ini, Mas. Ketika sudah di-plotting untuk memilih di Jambi gitu Mas ya, ditentukan waktunya. Bisa nggak sih berubah gitu? Karena berbagai alasan, misalkan saya harus bekerja. Nah, itu harusnya saya siang, boleh nggak sih saya pagi? Nggak apa-apa. Gitu ya? Nggak apa-apa. Oke, Karena syarat-syaratnya kita seperti hanya apa? memecah kerumunan saja. Oh. Kalau misalnya baru datang dari luar kota, Hmm. bisanya jam sekian nggak apa-apa. Oh, gitu ya. Nggak apa-apa. Tidak perlu melampirkan surat apapun. Nggak apa-apa. Oke. Karena kan pemilih itu kan satu ya kan yang terdaftar di DPT, kalau nggak terdaftar di DPT kan kemudian basisnya KTP elektronik. Berarti nah ini Dan sukat. menyambung ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau belum dapat undangan sampai detik ini, apa yang harus saya lakukan? Boleh nggak pakai cuma KTP elektronik saja? Kalau pertama dikomunikasikan dengan RT RW atau Hmm. dengan PPS ya setempat yang ada di tingkat kelurahan. Kalau memang kemudian karena situasinya tidak memungkinkan yang bersangkutan masih di luar kota baru bisa kembali besok, nggak Oke. apa-apa. Selama ada KTP elektronik atau surat keterangannya, silakan datang ke TPS. Oh, Apamanya belum terdaftar nih di Hmm. DPT, datang saja, tetapi mereka jadwal memilihnya di jam 12. disendirikan ya. Disendirikan. Karena masuk daftar pemilih tanggal. Oke. Nah, terkait untuk TPS-TPS di tempat-tempat khusus seperti misalnya tahanan, rumah sakit, seperti apa regulasinya? Kalau TPS khusus ya kita memang nggak ada, cuma kita hanya nanti sifatnya mendekatkan. Mendekatkan, oke. Ya, misalnya di Surabaya kan nggak ada ini kan, tahanan kan nggak ada, adanya kan di Sidoarjo. Kalau rumah sakit itu mungkin kita dekatkan. Nggak mungkin ada apa, nggak ada, kita nggak pakai TPS yang khusus buka di rumah sakit, kita dekatkan dan tugas nanti akan turun ke pasien-pasien yang sudah terdaftar di DPT atau sudah punya keluarga negara Surabaya. Intinya semangat kita itu dan menjadi landasan kita itu jangan sampai hak dasar masyarakat Kota Surabaya sebagai warga Indonesia itu dihilangkan. Oke. Kalau selama punya basis KTP, KTP elektronik, tapi tentunya kalau memang mereka bisa nyoblos itu ketika sesuai dengan TPS-nya. Oke. Misalnya saya di Gunung Anyar, ya tentunya kalau memang belum terdaftar di Gunung Anyar, kita nunjukkan KTP Gunung Anyar, dia bisa nyoblosnya di Gunungannya. TPS itu sesuai dengan alamat saya. Nah, bagaimana dengan mereka-mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit? Sistemnya seperti apa? Sudah kita data ya. Hmm. Kemarin sudah koordinasi dengan rumah sakit dan kepolisian, kita data karena memang juga selain rumah sakit kan ada pemilih-pemilih yang ada di tahanan Polrestabes, tahanan polisi, kita juga data dan kita dekatkan TPS itu dan apa ya, untuk kemudian mereka biar bisa menggunakan hak pilihnya. Oke. Nah, seperti itu. Ada kalau tahanan kan mungkin seperti biasa ya. Yang spesialnya yang jadi pertanyaan adalah ketika rumah sakit, mereka-mereka yang saat ini berstatus sebagai penderita COVID, seperti apa treatmentnya untuk mereka tetap bisa menyalurkan hak pilihnya? Ya, kalau kita treatmentnya ya tentunya nanti kan ada beberapa petugas ya yang dari KPPS itu, karena di 12 kebiasaan baru itu ada salah satunya pakaian Asmat. Oh, pakai baju asmat. Oke. Oh, jadi nanti akan petugasnya akan datang ke rumah sakit itu untuk melakukan itu seperti baju asmat. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Mas Komisioner. Kapan hasil Pilwali Surabaya bisa keluar? Kayak belum Pilwalinya belum, tapi udah pada penasaran gitu. Kapan hasilnya keluar? Jadi kita itu kan penghitungannya itu secara berjenjang. Oke. Mulai dari tingkat KPPS ke PPK, nanti baru ke KPU Kota. Kalau di jadwal kita itu di tanggal 15 sampai tanggal 17.
Jadi di tanggal 17 itu perhitungan dari rekapitulasi final sudah dilakukan. Di tingkat KW Kota Surabaya. Oke. Nah, kalau memang ada apa yang melakukan survei terus quick count dan sebagainya, itu memang adalah apa ya, bentuk partisipasi dari masyarakat. Partisipasi aktif dari masyarakat ya. Tapi yang penting kan harus taat terhadap rambu-rambu lah, karena saya yakin teman-teman quick count, lembaga survei itu harus terdaftar di KPU. Nah, punya kode etik kan seperti Iya. itu. Dan memang yang kami akreditasi itu juga ada terdaftar di KPU. Nah, saya kira terkait hasil ya tentunya kalau dari KPU kita sudah ada PKPU 5-nya ya. Itu terkait tahapan itu sudah berjenjang nanti. Oh, jadi paling tidak hasil awal kalau tidak ada gugatan tanggal 17 itu rekapitulasi finalnya sudah dilakukan. Oke. Untuk Pak Rodin maksimal. Oke. Untuk Pak Rodin, Pak, kira-kira yang menjadi kendala besok dari persepsi Pak Rodin sebagai peneliti sosial seperti apa? Masalahnya besok itu yang terjadi di mana? Ini kan analisa Pak Rodin bisa jadi warning untuk Mas Bayri besok supaya oh ini kayaknya resikonya di sini nih gitu. Ya masih tadi itu takut tidak takut itu faktor fear itu menurut saya masih ini yang paling besar ya, cukup tinggi. Jadi itu dulu nanti yang harus diyakinkan oleh penyelenggara karena pertumbuhan pemilih rasional Surabaya 27% itu juga kalau dia tidak yakin bahwa prokesnya jalan, dia pasti akan reject terhadap hal itu. Jadi menurut saya itu dulu maksudnya video seperti ini itu penting untuk ditransformasikan kepada mereka supaya mereka juga punya keyakinan bahwa ini safe, ini aman. Nah, selebihnya ya faktor-faktor di luar itu ya biasa lah, di mana-mana pemilu tidak akan mungkin kita bisa 100%. Namanya orang golput itu di mana-mana pasti akan ada ya. Surabaya itu angkanya relatif stabil. Untuk golputnya nih ya, untuk golputnya. Oke. Yes. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas, tapi kan kita terbatas waktu. Saya butuh closing statement dari Mas Komisioner Bayri supaya masyarakat Surabaya paling tidak Sobat Berita Jatim besok tetap mau datang ke TPS karena dari pihak penyelenggara sudah menjamin protokol kesehatannya. Ya, seperti yang disampaikan awal terkait dengan protokol kesehatan ya, seperti yang 3M ini juga itu semuanya sudah terakomodir ya. Hampir ada 12 hal baru di TPS, itu semuanya sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kemudian antara kita menjamin hak pilih masyarakat Kota Surabaya dengan mengantisipasi melalui protokol kesehatan COVID-19 itu di TPS itu sudah kita jalankan beriringan. Artinya semua sudah kami siapkan, semua sudah kami sediakan, termasuk protokol kesehatan secara ketat di TPS itu. Jadi kemudian tidak menjadi alasan untuk tidak datang ke TPS di hari Rabu Wage masalahnya ya. Rabu Wage masalahnya 9 Desember 2020. Jadi mari datang ke TPS, jangan takut, kedepankan protokol kesehatan dan tentunya gunakan hak pilih Anda. Oke, Sobat Berita Jatim, jangan lupa pantau terus di masyarakat spesial Satgas COVID-19 bersama saya Wibowo. Seperti kata Mas Komisioner Subairi, besok tanggal 9 Desember jangan lupa datang ke TPS dengan tetap tidak melupakan pesan ibu. Dan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun. Sampai jumpa. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun.